Neng Nisa rajin bener, pagi-pagi udah sibuk aja. Itu dagangannya makin banyak ya. Mbak Mira, iya nih Mbak, mumpung kurirnya belum jemput paket, jadi harus buru-buru siapin. Syukur deh biar cepet kaya bisa beli rumah sendiri, nggak ngontrak terus di sini. Mas Ardinya mana? Belum berangkat kerja. Mas Ardi masih siap-siap di dalam, lagi mandi dia, sebentar lagi juga keluar buat manasin motor. Oh alah, Mas Ardi emang kelihatan capek banget belakangan ini, Neng. Iya, begitulah Mbak. Kemarin pas papasan di jalan depan mukanya pucat bener. Kasian loh nyetir antar kota, kan taruhannya nyawa di jalan. Nanti malam kalau dia pulang larut, tak bikinin kopi hitam kesukaannya ya, tak antar ke sini. Nggak usah repot-repot Mbak, nanti saya bisa bikin sendiri kok di dapur. Stok kopi sasetan di dalam juga masih banyak. Lagian kalau Mas Ardi pulang malam, biasanya langsung mau tidur, nggak mau minum kopi lagi. Nggak repot sama sekali kok Neng Nisa, namanya juga tetangga harus saling bantu dong. Apalagi kalau Neng Nisa lagi sibuk bungkus paket begini, kan alhasil Mas Ardi nggak ada yang ngurusin pas pulang capek. Nggak usah Mbak, saya mampu mengurus suami saya sendiri. Ya udahlah, saya lanjut nyapu dulu ya. Titip salam buat Mas Ardi, suruh dengerin kata istri, jangan dipecicilan di luar. Nis, kamu kok nggak makan? Ini enak bener loh, nasi kuning buatan Mbak Mira, emang nggak ada tandingannya. Kamu aja hampir lupa tadi pagi kan? Aku nggak lapar Mas, kau makan aja semuanya sendiri sampai habis. Tapi kalau nggak ngerasa aneh apa? Aneh, kenapa? Kok Mbak Mira bisa tahu persis kalau hari ini ulang tahun pernikahan kita? Padahal aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa di kampung ini. Kami kan orang baru di sini. Ya ampun Nis, nggak usah dibawa pusing lah. Yang penting dia niatnya baik, mau berbagi makanan sama kita. Zaman sekarang susah nyari tetangga yang tulus kayak begitu. Bukan cuman itu Mas, Mbak Mira tadi ngomong sesuatu pas ngasih nasi kuning ini ke aku depan pintu. Dia natap mataku lama banget, senyumnya tuh lebar tapi dingin. Dia bilang, bahagia terus ya, jangan sampai ada orang ketiga. Mas, dia ngomong gitu sambil megang pundakku kencang bener. Maksudnya apa coba? Perasaanku langsung gak enak, merinding aku. Hahaha. Kamu tuh kebanyakan nonton sinetron, makanya pikirannya kemana-mana. Ya itu kan nasihat orang tua nih. Dia kan janda, mungkin dia trauma sama masa lalunya. Udah jangan ditekuk terus tuh muka. Mending kamu cobain sedikit nih, suap ya. Mas Ardi udah mau berangkat ya? Iya Mbak Mira, ini mau langsung ke gudang pusat dulu, terus lanjut jalan keluar kota. Hati-hati loh di jalan, jangan ngebut-ngebut ya Mas. Ingat, ada yang nungguin kepulanganmu di sini, jangan sampai kenapa-napa ya. Makasih ya Mbak udah ingetin. Oh iya, saya titip Nisa ya di rumah. Kalau malam kan rumah saya sepi bener. Kalau ada apa-apa atau dia butuh bantuan mohon dibantu ya Mbak. Ih, tenang aja Mas Ardi, nggak usah dipikirin kalau soal Neng Nisa. Tanpa diminta pun, pasti bakal tak pantau terus kok dari sini. Mira tetangga, dia ngirim pesan teks. Makasih ya tadi udah nemenin. Rumah sepi kalau malam, anakku juga udah tidur dari tadi. Kalau longgar main kesini lagi ya Mas. Mas, tolong jelasin ke aku, ini apa maksudnya? Ya ampun Nisa, kamu ini apa-apaan sih? Lancang bener buka HP orang. Mbak Mira ngirim pesan kayak gini ke kamu. Kapan kamu nemenin dia? Di saat aku lagi pergi ke pasar tadi siang ya? Itu tadi siang aku cuma bantu benerin lampu ruang tengah rumahnya yang mau mati. Cuma begitu doang, gak usah mikir yang aneh-aneh deh. Rumah dia emang sepi, gak ada laki-laki. Benerin lampu sampai harus pakai kata nemenin, sampai bilang rumah sepi segala. Mas, aku ini istri kamu. Aku gak bodoh. Cara dia natap kamu, cara dia nyari perhatian kamu selama ini, itu udah kelewatan. Kenapa kamu selalu belain janda itu dibanding dengerin ketakutan istri kamu sendiri? Karena kamu yang berlebihan, pikiranmu itu penuh prasangka buruk terus sama orang. Kamu belain dia Mas? Aku cuma ngomong fakta, dia itu tetangga kesepian yang butuh bantuan, gak lebih. Udah males aku debat sama orang yang bisa diajak ngomong baik-baik. Bu, kemarin sore kan saya lewat depan rumah si janda itu. Lah kok saya lihat motor suaminya Nisa parkir lama banget. Padahal si Nisanya lagi pergi nyetor paket ke agen depan. Aduh, beneran Bu, kasihan bener ya si Nisa. Masih muda rajin kerja tapi suaminya malah sering bener kelihatan ngobrol lama di teras sama janda seberang itu. Laki-laki mana sih yang gak goyah digoda janda kayak Mira?
Ramah sih ramah, tapi kalau ramahnya ke suami orang terus ya ada maunya itu. Nisanya aja yang terlalu poros atau mungkin terlalu takut sama suaminya. Bu, ini total belanjaan saya berapa ya? Saya buru-buru mau pulang. Iya, Neng Nisa, totalnya jadi 15.000. Ini kembaliannya ya, yang sabar ya Neng. Tetangga mah emang suka gitu mulutnya. Nggak apa-apa Bu, mari. Ini bau parfum siapa, Mas? Kamu mulai lagi ya, capek aku nis. Jawab aku, ini bukan parfumku. Dan ini jelas bukan wangi parfum cowok yang biasa kamu pakai. Kamu habis dari mana jam segini baru pulang? Aku pulang kerja kehujanan di jalan, badan pegel semua. Nyampe rumah bukan disambut bener-bener, malah langsung diinterogasi kayak kriminal. Itu bau pengaruh mobil ekspedisiku yang baru diganti sama kantor, nggak usah lebay. Pengharum mobil nggak kayak gini wanginya, Mas. Ini wangi melati campur mawar, persis kayak wangi badan Mbak Mira setiap kali dia lewat depan rumah kita. Kau pikir aku nggak punya hidung? Nisa, tolong jangan mulai. Kamu ini nggak tahu apa-apa, jangan asal nuduh. Kamu pikir aku nggak tahu kalau malam ini kalian janjian? Tetangga di warung tadi siang udah ngomongin kalian, Mas. Aku malu. Aku kan orang tolol di kampung ini. Oh alah, jadi kamu lebih percaya sama omongan lambe turah di warung daripada suamimu sendiri? Tapi yang mereka omongin bener kan, Mas? Mereka itu cuma sirik, nggak suka lihat kita tenang. Kamu tuh curigaan terus, pikiranmu udah sakit nih. Lama-lama aku muak pulang ke rumah ini kalau isinya cuma tuduhan terus. Kalau memang kamu udah muak dan lebih suka sama dia, bilang aja langsung. Mas bilang, nggak usah sembunyi-sembunyi di belakangku kayak pengecut. Datangin dia sekarang ke seberang jalan, temenin dia yang kesepian itu. Kamu bener-bener keterlaluan, pikiranmu udah rusak, nggak waras. Suara apa itu? Kenapa setiap malam selalu berisik kayak gini? Astagfirullah, itu siapa? Mas, jangan bercanda, itu tadi kamu kan? Mas Ardi, kamu di dalam? Mbak Mira, tolong, apa suamiku ada di sini? Mira, kamu di dalam, Mir. Di mana Mas Ardi? Kamu lagi sama Mas Ardi kan? Nggak mungkin kalau di sini kosong, nggak mungkin kalau nggak ada orang. Tetap di sini, jangan pergi, milikku tetap di sini. Itu suara siapa? Apa itu Mira? Sedang apa dia? Itu kan Mas Ardi, jadi benar dia di sini. Apa itu Mira? Kenapa dia berbeda? Laki-laki yang tinggal lama tidak boleh pergi. Dia sudah memilih untuk menetap di sini, menemani kesepianku. Kamu tidak boleh membawanya kembali. Enggak, dia suamiku. Mas Ardi, sadar Mas. Ayo pulang, ini bukan tempat kamu. Sumpah demi Allah Mas, lihat aku. Ini aku, Nisa, istrimu. Ayo bangun Mas. Harusnya kamu tidak usah menyusul. Harusnya kamu mati saja di jalanan. Ah, Mira, apa yang kamu lakukan, Mira? Lari, Mas, kita harus pergi dari sini. Tolong, siapapun tolong kami. Mas Ardi, demi Allah jangan pingsan sekarang, Mas. Sedikit lagi kita nyampe rumah. Langkah kakimu gerakin, Mas. Jangan tinggalin aku di sini. Neng Nisa, untung bener Gusti Allah masih melindungi kamu sama Ardi malam itu. Kalau kamu telah sedetik aja melangkah masuk kamar itu, mungkin ya suamimu udah nggak ada di raganya. Itu apa, Pak Marto? Kemarin warga sepakat ngebongkar paksa lemari di kamar belakang itu. Bebusuknya makin menyengat ke jalanan dan kami nemuin ini diselipin di dinding belakang lemari. Pak Marto, sebenarnya siapa Mbak Mira itu? Kenapa rumah ini rasanya jahat benar? Tulisan ini maksudnya apa, Pak? Neng Nisa orang baru di sini.
Jadi nggak tahu sejarah kelam tanah ini. 10 tahun lalu suami pertama Mira meninggal mendadak di kamar belakang itu tanpa sebab sakit. 2 tahun kemudian dia dapat tunangan, orang desa sebelah mati juga kecelakaan pas mau nengokin Mira. Terus ada satu lelaki lagi pendatang, sempat tinggal bareng di sini beberapa bulan, tiba-tiba hilang tanpa kabar. Terus apa yang terjadi? Warga sini tahu Mira itu stres semenjak ditinggal mati suaminya. Dia sering datang ke dukun di lereng gunung memasang susuk dan pesugihan biar selalu ada lelaki yang bertahan di sisa hidupnya atau mati. Mereka nggak boleh pergi dari rumah ini. Tapi selama seminggu ini aku lihat dia biasa aja, Pak. Dia ramah, suka bantu aku, suka ngasih makanan. Itu dia, Neng Mira yang asli sebenarnya sudah meninggal bunuh diri beberapa bulan setelah suaminya mati dulu. Sudah meninggal? Dia gantung diri di kamar belakang itu karena nggak kuat kesepian. Orang-orang yang tinggal di rumah ini setelah itu yang sering nyapa kamu, yang ngobrol sama Ardi, mereka benar-benar bukan manusia. Mereka hanyalah sesuatu sosok entitas yang nggak pernah benar-benar pergi dari tanah kutukan ini. Mas Ardi kenapa? Kamu sakit lagi ya? Ya Allah, mukamu pucat bener Mas. Kamu kecelakaan di jalan. Nis, tolong, lihat ini Nis. Tolong bilang sama aku kalau ini cuma orang iseng. Tadi pas aku mau parkir mobil di depan pagar ada nomor nggak dikenal ngirim pesan ini ke nomor pribadiku. Mas, nggak mungkin, kita udah pindah jauh benar dari desa itu. Kita udah sembunyi di kota, Mas. Nggak mungkin dia bisa tahu kita di sini. Nis, dia ngikutin aku dari tadi pas aku di jalan lingkar luar. Aku merasa ada yang duduk di bak belakang truk ekspedisiku. Dia nggak mau ngelepasin aku, Nis. Dia mau aku menetap sama dia.